Pandemi COVID-19 tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki dampak besar pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Bila para tenaga medis berposisi di depan, maka insan yang bergerak dalam penyediaan pangan berada di posisi pertahanan. Dan ketahanan pangan merupakan salah satu pertahanan yang paling strategis dalam melawan penyebaran virus COVID-19. Untuk tetap bertahan, sektor pertanian perlu strategi yang tepat. Berikut adalah 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tetap bekerja dan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Seluruh insan pertanian, termasuk petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya harus bersinergi dan tetap bekerja dengan semangat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kerap mengatakan sekarang adalah saatnya kita menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri ini. Strategi kedua adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Strategi yang ketiga adalah optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga merupakan fondasi penting dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan perkarangan yang dilakukan oleh keluarga atau komunitas ini diharapkan dapat membentuk kawasan yang kaya dan mampu memproduksi sumber pangan secara mandiri. Keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat. Terdampaknya perekonomian masyarakat semakin meningkatkan potensi rawan pangan. Untuk itu, Indonesia harus dengan cepat dan tepat dalam memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI AD tengah meluncurkan ATM beras. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi dalam menyediakan akses pangan yang mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sangat terdampak. Strategi kelima adalah menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani. Kementerian Pertanian saat ini tengah mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani hingga mencakup 34 provinsi. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi petani yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Kementerian Pertanian juga terus mendorong efisiensi rantai pemasaran dengan turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online. Strategi terakhir adalah menjaga petani kita untuk tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi. Petani adalah pelaku utama pembangunan pertanian. Kesehatan dan kesejahteraan petani menjadi tanggung jawab kita semua. Itulah 6 strategi bagi sektor pertanian saat ini. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bagaimana mampu bertahan dan berpihak kepada rakyat kecil. Upaya kita untuk bertahan selama krisis ini akan menjadi kekuatan yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara. Maju pertanian, maju Indonesia!